Dan hello, oke sob semuanya. Kalian balik lagi bersama gue Nunuy dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, ini ada hal lucu yang layak banget gue komentarin, gue kemukakan pendapat, yaitu tentang Bahrain mengajukan permintaan, mengajukan protes kepada AFC dan FIFA, dan udah direspon oleh AFC, namun AFC cenderung mempertimbangkannya, cenderung meresponnya. Ya wajar aja sih, karena ketua AFC juga yang berkantor tepat di Malaysia kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah sob, itu ketuanya kan ya dari Bahrain sendiri. Gini protes permintaan dari Bahrain. Bahrain mengajukan kalau laga pertemuan nanti di fase kedua pertemuan antara Indonesia versus Bahrain tidak mau di kandangnya Indonesia, tidak mau bermain di Gelora Bung Karno ataupun Bung Tomo ataupun dimanapun di Indonesia itu, dikarenakan karena faktor keamanan, mengingat kejadian-kejadian yang apa ya, yang terjadi setelah pertandingan antara Bahrain waktu laga tuan rumah Bahrain menjadi tuan rumah melawan versus Indonesia. Ada wasit diteror, terus federasinya Bahrain diteror, terus akun sepak bola Bahrain diteror, terus pemain-pemain Bahrain terkena dampaknya juga, dampak kembali, terus pokoknya semua elementer pada pertandingan habis kejadian itu yang berkaitan dengan Bahrain, yang berkaitan dengan seluruh pertandingan Bahrain versus Indonesia terkena dampaknya oleh netizen Indonesia, bahkan sampai ada diretas akun PSSI-nya Bahrain, terus banyak yang tidak mau Bahrain alami kembali Bahrain. Ya cuman lucu banget gitu sob, lucu. Gue jadi kesel sendiri juga dalam pengen membuat konten ini. Kenapa ya? Ya segitu-gitunya kita lawan sebanyak-banyaknya masalah, banyak-banyaknya perdebatan, banyak-banyaknya apa ya, banyak-banyaknya argumen, banyak-banyaknya layangan tindakan gitu kan, kepada ya saat kita bertemu Thailand, Vietnam, Malaysia. Ya otomatis ketika Indonesia menjadi tuan rumah, ya Indonesia bermain di wilayah lapangan sepak bolanya Indonesia itu sendiri gitu. Dan lucu aja ketika misalkan AFC ataupun FIFA nanti meng-ACC atau mengiyakan permintaan Bahrain itu gitu. Ya otomatis gue yakin separah-parahnya akan pasti mendapat sorakan, bahkan mendapat teror, bahkan mendapat bulian di lapangan gitu para pemainnya. Gue yakin bakal iya aja, tetapi bakal tidak akan ada separah serangan kontak fisik gitu. Nggak bakal terjadi gitu. Bakal ada teror yang mengintimidasi mental. Iya. Ya seharusnya si AFC ataupun FIFA tetap netral. Ini benar-benar lucu, benar-benar apa sih Bahrain, masa mentalnya gini banget, kiran kita main ke kandang dia dengan situasi kondisi yang mungkin udah ada pemikiran negatif, yang mungkin udah ada kita bakal begini nih, ada tindakan kemungkinan yang ternyata terjadi ya, tapi kita main aja gitu tanpa wasitnya. Ibaratnya sebelum pertandingan kita udah tahu wasitnya dari sesama ya negara Arab, kita kan udah tahu, tetapi kita tidak ada protes berlebihan, kita tidak ada mengirim surat juga ke AFC ataupun FIFA gitu kan. Nah ya kita main aja, bertarung aja. Ya buktinya ya kita emang dicurangin, kita emang diperlakukan negatif gitu sama tuan rumah. Dan ya ketika kita
punya kesempatan ingin menjadi tuan rumah saat Indonesia versus Bahrain, ya kita bisa melakukan balas dendam lah, kita bisa melakukan apa ya, melakukan intimidasi seperti yang mereka lakukan juga lah kepada kita. Itu sah-sah aja. Buat apa orang yang mau memulai, mereka duluan kok yang ibaratnya mencari gara-gara duluan sama King Indonesia, dia duluan kok. Ini dia tiba-tiba melayangkan protes seperti itu, kan lucu, kan aneh. Apalagi kalau nanti benar-benar didilin, diketok palu, disetujuin sama AFC atau FIFA. Semoga, kita harap itu tidak, semoga itu tidak akan terjadi. Kita panjatkan ya, bakal berasa banget tuh. Kita tahu kita saat bertandang ke kandang Bahrain, suara animo supporter didominasi terdengar oleh ya supporter Indonesia. Berbeda kita ketika kita bermain di kandang Cina. Masa Bahrain kalah sih mentalnya sama Malaysia, sama Vietnam, sama Thailand, dua tim yang jarang masuk Piala, yang baru pernah masuk Piala Asia sekali apa 2 kali, sekali itu Thailand dan Vietnam. Terus sama Malaysia yang belum pernah, ya main-main aja gitu kan ya, benar-benar berbenturan, bentrok keras di lapangan, ya udah gitu dilakukan. Ini berarti kan kalau dia menghindar, dia melakukan apa ya, melakukan upaya bermain di luar, seakan-akan benar yang terjadi kalau tambah orang tambah bisa melek loh gitu. Orang tambah punya mata. Ya benar, ada kejadian yang aneh, ada kejadian yang sangat pantas untuk dicurigai waktu Indonesia bertandang ke Bahrain. Ya orang ibaratnya kalau mereka nggak salah, mereka ngapain takut gitu kan ya Sob ya. Oke, terus beralih sedikit nyambung sedikit ke konten lainnya. Untuk pelatih Sintayong, ketika kita udah punya pakem, ketika kita udah mempunyai formasi ideal, jangan terlalu banyak lah diganti-ganti line up-nya, jangan terlalu banyak lah, kecuali kalau pemain itu emang cedera, pemain itu emang nggak fit, pemain itu emang lagi kenapa lah, ya jangan terlalu banyak dicoba. Orang Malik Rizaldi ketika lagi bagus dan otomatis mentalnya lagi bagus banget, nggak dipasang, dicadangkan. Terus Tom Haye kita tahu yang salah satunya berfungsi untuk benar-benar mendongkrak permainan, mengatur ritme permainan, nggak dimainkan sebagai starting 11. Terus ya Tom Haye, Sintayong sendiri harus menemukan cara, harus menemukan formasi, harus menemukan skema, harus menemukan menemukan ya begitulah, gimana caranya menemukan formasi ketika skema atau taktik yang diturunkan pertama itu buntu. Ya kita kan main 5-3-2, ya ubahlah menjadi 4-4-2, 4 terus 4-2-3-1. Ya gue cenderung bisa sih kita memakai 4-4-2 diamond ya. Misalkan di belakang tuh J.I. Jazz, terus sama siapa namanya, Mesilger, ntar di kanan ya, di kanannya ada yang kemarin tuh baru masuk, terus di kirinya ada Verdong, terus di gelandang bertahannya satu yang benar-benar kayak misalkan ada Nathan atau Justin Hapner ataupun Ivan Jenner. Terus dua kanan kirinya bisa, di kirinya bisa Nathan, bisa di kanannya bisa Ivan Jenner. Terus di kanannya lagi misalkan ada siapa lagi yang pemain Indonesia yang bisa box to box, siapa, Ricky Kambuaya misalkan. Terus sebagai pemain loyal, pemain kreativitasnya, kita bisa taruh Tom Haye di sana dengan 2 striker di depan, misalkan Rafael Strike dan Urat Mangun, atau Rafael Strike misalkan ditaruh misalkan Urat Mangun dan siapa, Dimas Derajat, terus ada Eliano Hilgers bisa dimainkan juga menjadi pemain
di posisi nomor 10 walaupun belum kelihatan hasilnya lah ya. Belum kelihatan kinerjanya di timnas Garuda karena baru main berapa menit terakhir doang lawan Bahrain di babak kedua sebagai pemain substitute. Ya harus menemukan skema ideal, taktik pengganti jika taktik ini mentok, taktik ketika lawan tuh kayak kemarin Cina parkir bus, taktik ketika cenderung kita harus bermain reaktif football, kita cenderung bagus kan selama ini dalam bermain reaksi football ketika kita menemukan lawan yang dominan bisa memegang bola dan kita mengandalkan reaksi serangan balik. Tetapi kan ketika kita dipaksa untuk memegang bola kemarin, kita cenderung menemukan tembok, menemukan jalan buntu, menemukan ketidakpastian dalam membongkar pertahanan lawan. Oke, kalau menurut gua konten sekarang gitu aja. Menurut kalian gimana? Dan saksikan terus semua konten-konten Nunuy di channel Nunuy Zulhilmi dan jaga kesehatan sob. Bye bye.